Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini anak-anak? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat, semangat dalam mengikuti pembelajaran. Walaupun daring, tetap semangat belajar ya. Untuk materi hari ini kita lanjutkan, yaitu ukuran pemusatan data. Yang terakhir yaitu ada modus. Pertama kan kemarin ukuran pemusatan data atau ukuran tendensi sentral itu ada 3 kan, rataan, median, dan modus. Sekarang yang terakhir yaitu modus. Untuk modus ini ada 2, sama seperti pada rataan, yaitu ada modus data tunggal dan ada modus data berkelompok. Mari kita simak satu persatu dari modus. Sekarang yang disebut sebagai modus yaitu nilai yang paling sering muncul. Nah, ini yang paling sering muncul itu kalau pada data tunggal atau yang mempunyai frekuensi tertinggi. Ini kalau pada data berkelompok ya. Yang pertama kita pelajari modus data tunggal dulu. Kalau ini disajikan data-data sebagai berikut. Sekarang dilihat contoh yang A. Datanya 6, 5, 7, 9 dan seterusnya. Nah, ini modusnya adalah, modus kan nilai yang paling sering muncul ya. Nah, ini 6 muncul berapa kali? Hanya 1 ya. Kemudian 5 juga 1, 7 juga 1, 9-nya 3, 10 2, 4 1, 8-nya 1, 3 1 dan seterusnya ya. Nah, yang paling sering muncul pada data A ini adalah 9. Berarti modusnya adalah 9 karena dia sering muncul, yaitu sebanyak 3 kali. Kemudian data yang B. Data yang B dilihat 4-nya ada 2 kali. Kemudian 8-nya juga 2 kali. 3, 2, 5 dan seterusnya itu hanya 1 kali. Berarti modusnya adalah 4 dan 8 karena sama-sama paling muncul 2 kali. Yang paling sering adalah 4 dan 8. Kemudian data yang ketiga yang C, 7, 9, 9, 8 dan seterusnya. 7-nya 2 kali, 9 juga 2 kali, 6-nya juga 2 kali, 8 juga 2 kali. Berarti dia tidak mempunyai modus. Karena apa? Keseringan munculnya nilai itu sama. Tidak ada data yang sering muncul 2 kali semua. Berarti dia tidak mempunyai modus. Itu untuk modus data tunggal ya. Sekarang kita lanjut untuk data yang berkelompok. Untuk data berkelompok, modus data berkelompok itu dirumuskan dengan MO sama dengan L ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 kali I, di mana MO itu adalah modus. MO adalah modus, kemudian L itu L tepi bawah kelas yang memuat modus. Kemudian D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Kemudian D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Terus interval I itu interval. Sekarang kita lihat contohnya untuk yang modus data berkelompok. Ini untuk contoh yang modus data berkelompok. Diberikan data seperti ini, nilainya dari 50 sampai 54 itu ada 3, kemudian 55 sampai 59 itu ada 6 dan seterusnya. Untuk menentukan modus, kita lihat pada kelas yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Nah, frekuensi yang paling tinggi yaitu berada di kelas keempat, yaitu frekuensinya 6. Sehingga kelas keempat ini disebut sebagai kelas modus. Sekarang untuk menentukan modus, tadi diketahui apa? L ya, L itu tepi bawah kelas yang memuat modus. Kelas yang memuat modus kan ini kelas keempat. Berarti tepi bawah itu batas bawah dikurangi setengah. Ini kan batas bawah kelas keempat yaitu 65. 65 dikurangi setengah berarti 64 setengah. Kemudian
D1 ya. D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti 16 dikurangi 10 yaitu 6. Kemudian D2. D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya. Berarti 16 dikurangi 7 yaitu 9. Sekarang untuk menentukan interval. Interval itu tepi atas dikurangi tepi bawah. Tepi atasnya itu batas atas tambah setengah. Berarti 69 setengah dikurangi tepi bawahnya 64 setengah. Atau bisa dihitung secara manual ya, yaitu 65, 66, 67, 68, 69. Berarti intervalnya itu ada 5. Sekarang untuk menentukan modus yaitu MO sama dengan L ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikalikan interval L-nya itu 64 setengah ditambah D1-nya tadi 6 dibagi D1 6 ditambah D2-nya 9 kalikan intervalnya 5. Berarti 64 setengah ditambah 6 dibagi 6 tambah 9 15 dikalikan 5. 64 setengah ini 5 dibagi 15 bisa disederhanakan ya, yaitu 1/3. Berarti ditambah 6/3. 6 dibagi 3 yaitu 2 ya. Berarti 64 setengah ditambah 2 hasilnya 66 setengah. 66 setengah ya. Sudah, ini ketemu modusnya. Ini untuk modus data berkelompok. Sekarang kalau disajikan dalam bentuk histogram, gimana cara menentukan modusnya? Sama ya, pakai rumus data berkelompok. Kalau disajikan data dalam bentuk histogram seperti ini, histogramnya kayak gini ya. Untuk menentukan modus sama caranya, yaitu menentukan kelas yang mempunyai frekuensi tertinggi. Kita bisa lihat frekuensi tertingginya di sini 9. Berarti ini pada kelas kelima ya. Sehingga diketahui apa? L-nya itu tepi bawah kelas yang memuat modus. Berarti ini 60 dikurangi setengah yaitu 59 setengah. Kemudian D1-nya selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. 9 dikurangi 7 berarti 2. D2-nya itu selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya. 9 dikurangi 6 berarti 3. Nah, intervalnya sekarang tepi atas itu batas atas ditambah setengah dikurangi tepi bawah. Batas bawah dikurangi setengah, 59 setengah ya. Berarti ini ketemu intervalnya 10. Kalau kesulitan ya dihitung pakai manual ya. Kemudian rumus untuk menentukan modus yaitu L ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 kalikan interval. L-nya tadi berapa? L-nya kan 59 setengah ditambah D1-nya itu 2 dibagi D1 2 ditambah D2-nya 3 dikalikan intervalnya 10. Berarti 59 setengah ditambah ini 2 dibagi 5 kalikan 10. Nah, 10 dibagi 5 bisa disederhanakan, yaitu ketemunya 2. Sehingga 59 setengah ditambah 2 kali 2, 4. Berarti ketemu 59 setengah tambah 4, yaitu 63 setengah. Sudah, itu untuk modus pada histogram. Sudah, untuk materi modus sudah selesai. Untuk pertemuan berikutnya kita lanjutkan ukuran letak kumpulan data ya.
Kalau ada pertanyaan silahkan pada kolom komentar. Sudah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.